Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya, apa kabar lu? Sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ya aku Icang dengan quotes hari ini. Raga kita memang jarang bertemu, tapi ketahuilah mimpi ini selalu tentangmu. Jos. Sesuai request dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action kriminal yang berjudul Man on a Leash tahun 2012. Bercerita tentang seorang pria yang akan melakukan bundir dengan berdiri di pinggir gedung tinggi. Akan tetapi aksinya itu bukanlah semata-mata ingin bundir, namun sebenarnya dia telah merencanakan sebuah pencurian untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah atas suatu tuduhan. Seru banget ini film asli lur. Mungkin sebagian dari kalian dulu sering nonton di TV ya, tapi buat yang belum paham seperti biasa di album film akan dijelaskan sedetail-detailnya tentunya. Seperti biasa kita langsung ke request pertanyaan ngawur dari dulurku Alvin Sanjaya. Cak, mau nanya kalau buaya berkepala manusia makannya apa ya? Oh ini lur, makan perasaan wanita ya, sama minum cucuran air mata wanita. Monggo sekecaken. Today is the day that everything changed. I'm ready to die. Hey, trust me, this staring off into the abyss stuff's no good. Film dimulai dengan seorang mantan polisi bernama Nick Cassidy sedang check-in atas nama Joe Walker di Hotel Roosevelt, Manhattan, Imiriki-Cirikit. Dia diantar oleh seorang petugas hotel yang kita sebut saja Pak Ijo ke kamar nomor 2105. Lalu Nick makan siang sebentar dan menulis surat wasiat. Akan tetapi setelah itu dia membuka jendela kamarnya yang berada di lantai 21 dan berniat untuk melompat bundir dari sana. Orang-orang di bawah yang melihatnya pun auto histeris dan langsung menelpon polisi. Dan inilah pria di tepi gedung. Seru banget ini film asli lur. Film pun flashback 1 bulan sebelumnya di sebuah penjara di New York. Nick mendapat hukuman kurungan selama 25 tahun atas kasus perampokan berlian yang disebut Monarch Diamond milik seorang bisnismen bernama David. Hari itu partner Nick di kepolisian yaitu Falcon, bukan dong, yaitu Mike, mengabarkan kematian ayah Nick bernama Frank dan memberikannya izin keluar lapas 1 hari untuk mendatangi upacara pemakaman. Beberapa hari kemudian pemakaman pun didatangi oleh Nick, Mike dan calon istrinya, adik Nick yaitu Joey beserta pacarnya Angie, juga 2 sipir yang mengawasi Nick. Sebagai sahabatnya sebelum pergi dari sana, Mike terlihat sangat iba dengan Nick yang bukan saja kehilangan ayahnya, tapi juga harus menjalani masa hukuman yang sangat lama. Di lain sisi adiknya Joey terlihat kecewa dengan kakaknya dan mengatakan jika hidupnya menjadi lebih baik ketika Nick di penjara. Saking emosinya tanpa babi bu, Joey pun langsung memukul Nick dan yang terjadi dengan gercepnya situasi barusan dimanfaatkan Nick untuk menyerang polisi dan merampas pistolnya, juga sekalian menodong Joey agar melepaskan borgolnya juga menyerahkan kunci mobilnya. Sudah pasti polisi yang menjaganya tidak tinggal diam, mereka pun langsung melapor ke satuan polisi untuk segera menangkap Nick kembali. Untungnya Nick tidak terluka dan kecelakaan tersebut juga memberinya kesempatan untuk kabur. Dari sana Nick pun langsung OTW ke persembunyiannya, yaitu di sebuah kontainer bekas yang penuh dengan barang-barangnya. Dan kita pun kembali ke scene di awal film lur, di mana Nick pergi ke hotel memakai nama samaran Joe Walker dan akan bundir dari lantai 21 Hotel Roosevelt. Ingat lur ya, saat ini yang polisi tahu nama Nick adalah Joe.
kepolisian dan petugas pemadam kebakaran telah berkumpul untuk menolong Nick. Garis polisi juga telah dipasang agar masyarakat termasuk mobil-mobil tidak lalu lalang di area TKP. Seorang polisi bernama Dante akan mengamankan situasi di jalan, sementara polisi lain bernama Jack berusaha membujuk Nick agar tidak melompat. Namun Nick mengancam akan lompat dalam 30 menit lagi jika dia tidak dipertemukan dengan detektif Lydia yang saat itu sedang diliburkan karena di misi sebelumnya. Lydia telah gagal menyelamatkan seorang laki-laki yang bundir. Di lain sisi, ketika Jack dan Dante memeriksa kamar Nick, mereka menemukan secari kertas yang berisi pesan "Aku akan keluar dari dunia ini seperti saat aku tidak bersalah," katanya lur. Yang maksudnya Nick ingin membuktikan bahwa dia memang tidak bersalah atas kasus yang menimpanya. This world as I entered. More likely he's going to the nut house. Detective Lydia Mercer. She's not here in 30. I jump. Setelah ditelepon Jack dan menunggu cukup lama, Lydia yang sedang libur pun akhirnya tiba di kamar 2105, sedangkan di bawah kepolisian sudah mempersiapkan bantalan jika nanti Nick akan melompat. Setelah menanyakan detail ke Jack tentang identitas Nick yang belum ada info lanjutan dari kepolisian, Lydia berusaha berbicara dengan Nick yang hanya mengatakan jika hari itu akan terjadi suatu perubahan dan dia sudah siap untuk mati. Selain itu, Nick memaksa untuk bicara dengan detektif Lydia hanya karena dia terkenal saja sebab kegagalannya dalam menghentikan pria yang bundir 1 bulan yang lalu. Why me, Mr. Walker? You're famous. Today is the day that everything changed. I'm ready to die. Hey, trust me, this staring off into the abyss stuff's no good. Di lain tempat, Mike yang sudah mengetahui jika Joe adalah Nick berusaha mengulik aktivitas mantan partnernya itu akhir-akhir ini dengan menyadap panggilan telepon juga transaksi kartu kredit atas nama Nick Cassidy dan adiknya Joey Cassidy. Sementara itu, Lydia dikejutkan dengan temuan forensik jika di kamar 2105 tidak ditemukan bekas sidik jari sama sekali, yang artinya mungkin ada sesuatu yang ditutupi oleh Nick. Lydia pun berusaha tetap tenang dan menanyakan alasan Nick yang akan bundir tanpa membahas sidik jari tadi. Akan tetapi Nick memakai headset di telinga kirinya yang memang tidak terlihat oleh Lydia karena berada di sisi kanannya. Dan ternyata dia berkomunikasi dengan adiknya Joey beserta pacarnya Angie yang akan memulai rencananya, yaitu mencuri berlian monark dari berangkas. Jadi gini lur, aku jelasin sebentar ya biar paham ya. Seperti yang kita lihat di scene penjara tadi, di mana 1 bulan yang lalu Nick telah dijadikan tersangka pencurian berlian monark senilai 40 JT dolar atau setara hampir 600 miliar rupiah milik seorang pengusaha bernama David, dan berlian itu sudah dijual oleh Nick ke suatu tempat yang tidak terlacak katanya. Padahal kejadian sebenarnya lur saat itu 2 tahun yang lalu. Nick sedang mengawal David membawa monark, lalu tiba-tiba dia diserang oleh 2 preman bawahan David sendiri yang kemungkinan adalah oknum polisi, dan Nick pun difitnah telah mencuri berlian monark atau bahasa kerennya dikambing hitam kan ya kan. Tujuan David melakukan pemfitnahan itu lur karena dia telah bangkrut dan hanya memiliki berlian monark sebagai aset satu-satunya. Lalu David mengklaim asuransi berliannya senilai 40 juta dolar, yang artinya dia bukan hanya telah memfitnah Nick tapi juga mengelabui pihak asuransi. Maka dari itu David bersikeras membersihkan namanya dengan membuat rencana matang pencurian berlian monark yang diyakini ada di brankas toko perhiasan milik David berlokasi di seberang Hotel Roosevelt, di mana Joey dan pacarnya Angie yang sudah berlatih selama 1 tahun terakhir juga telah meneliti seisi toko perhiasan akan membobol brankas. Sementara Nick mengalihkan perhatian semua orang dengan aksi percobaan bundirnya gitu lur. You're the one person in Manhattan. You ready? Let's go. Let's go down in 2 minutes. Would you try and relax? Saying on the news you're headed for Canada. Couldn't. Joey dan Angie akan masuk ke kantor David ketika penguncian malam sudah nonaktif, di mana pagar besi sudah diangkat, namun mereka berdua masih harus mengakali kamera CCTV.
Di lain sisi, Lydia yang masih belum mengetahui rencana Nick alias Joe pun mendapat info lanjutan dari polisi jika Nick tidak memiliki kartu kredit, dan itu semakin mencurigikin. Apalagi di ruangan itu juga tidak ditemukan sidik jari sama sekali. Nick pun terus memantau Joey dan Angie sampai akhirnya mereka selesai menyeting bom untuk membobol atap ke dalam toko perhiasan David. Agar peledakan bisa terjadi tanpa diketahui siapapun, Nick akan mengalihkan perhatian semua orang dengan berpura-pura melompat ke bawah. Dan yang terjadi, selain karena tertutup tirai biru, tidak ada yang menyadari ledakan barusan karena semua orang terfokus ke Nick. Dan Joey berhasil masuk ke saluran udara kantor David bersama Angie. Sementara itu, karena pihak kepolisian belum ada yang mengetahui siapa identitas asli Joe, Lydia pun berusaha mendapatkan sidik jarinya dengan menawarkan rokok. Last one. You mind sharing? See if you can get a partial. Untuk mengulur waktu dan membuat semua orang tetap terfokus padanya, Nick pun terus bertahan di pinggir gedung dan ngobrol ngalor ngidul dengan Lydia. Mulai dari membahas kasus-kasus sulit yang ditangani Lydia sebagai negosiator, sampai Nick menceritakan ayahnya yang sudah meninggoy. Akan tetapi tiba-tiba helikopter TVRI cabang Amrik dengan nekatnya mendekat ke arah Nick hanya untuk mengambil gambar lebih dekat. Itu kalau kedorong jatuh kok Nick-nya buyar filmnya ya kan. Krik. Di lain tempat, Mike mendapat kabar tentang gudang rahasia Nick yang dibuat atas nama adiknya Joey, di mana tadi di awal film Nick sempat datang ke sana setelah berhasil kabur dari pemakaman ayahnya ya kan lur. Lalu sesampainya Mike di gudang tersebut, dia pun membakar beberapa berkas identitas kepolisian yang dia temukan di sana, yaitu milik Nick, Joe Walker asli yang ternyata seorang polisi, dan juga berkas Mike sendiri. Sedangkan Nick harus menjaga obrolannya dengan Lydia tetap berjalan sambil memberi arahan kepada Joey dan Angie untuk mendinginkan sebuah sensor suhu di toko perhiasan David. The unidentified man. Roberto does amazing. Sounds hot. I'm gonna need a little more than that, bro. It's a heat sensor. We have to cool it down. Tak butuh waktu lama bagi tim forensik untuk memproses sidik jari Nick, yang akhirnya kepolisian menyimpulkan jika pria yang akan bundir di Hotel Roosevelt itu bukanlah Joe Walker, melainkan Nick Cassidy, seorang mantan polisi tersangka pencurian berlian Monarch dari pengusaha yaitu David, yang juga pemilik dari Hotel Roosevelt dan toko perhiasan seberang jalan. Mendengar penjelasan dari Dante, Jack dan Lydia pun sangat terkejut. Mereka sedang menangani napi kabur yang terjerat kasus besar, dan Lydia langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nick. Nick pun menceritakan apa yang sebenar-benarnya terjadi dan motif David yang berpura-pura berliannya tercuri, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya tadi lur ya. Maka dari itu Nick meminta Lydia untuk memberitahu orang-orang bahwa Nick tidak bersalah atau dia akan tetap lompat dari sana. Lalu Nick pun berteriak jika hari ini dia akan membuktikan dirinya tidak bersalah, dan dengan melemparkan banyak uang ke bawah agar orang-orang semakin berkerumun, sementara Joey dan Angie punya waktu lebih lama untuk menyelesaikan misinya. 2 years ago, I'm doing a moonlighting. Escort David Monarch Diamond. David England has sent me. It's to prove that I'm innocent. I'm innocent! You go downstairs, then I'm not going back.
Sementara itu Pak Dante sebagai polisi pengawas di sekeliling TKP menelpon satpam toko perhiasan David dan menyuruhnya untuk membuka toko sekarang juga. Tak lama kemudian Pak satpam tersebut membawa 3 polisi dan akan segera memeriksa brankas perhiasan David. Sedangkan Joey dan Angie harus segera menyeting kamera di atas tombol kode brankas agar mereka bisa mengetahui PIN masuknya. Lalu yang terjadi. We got lights and all clear. Nobody's getting into that beast. Alhamdulillahnya Joey dan Angie berhasil sembunyi tepat sebelum satpam datang. Lalu mereka berdua juga telah mendapat kode akses masuk ke dalam brankas. Sementara itu setelah mengecek brankas yang memang tidak ada apapun yang mencurigakan, satpam dan ketiga polisi pun langsung pergi dari sana. Gak pakai lama karena cuma Angie yang badannya muat, dia akan masuk sendirian ke ruang brankas lewat saluran udara di atasnya untuk menonaktifkan sensor di sekeliling ruangan. Yep. Couch and headset. Identitas Joe yaitu Nick sudah tersiar di TV dan banyak orang yang percaya jika Nick memang tidak bersalah. Sementara itu Lydia menelpon Internal Affairs atau divisi yang mengawal terselesaikannya sebuah kasus dari campur tangan polisi-polisi korup. Yang gampangnya Internal Affairs ini bakal menindak polisi yang melawan hukum lah gitu lur. Nah, menurut divisi tersebut, sebelum terlibat kasus pencurian berlian Monarch, Nick pernah hampir mengusut seorang polisi bernama Joe Walker yang menghilangkan barang bukti kokain senilai $1 juta. Anehnya setelah Nick memberikan nama polisi itu, seminggu kemudian Joe ditemukan tewas di sungai dan kasus ini pun ditutup begitu saja dengan alasan Joe sedang kobam dan terlibat kecelakaan tunggal. Padahal kemungkinan besar Joe dibunuh oleh seseorang untuk menutupi transaksi kokain dan Nick difitnah mencuri berlian Monarch oleh orang-orang termasuk oknum polisi yang ikut andil dalam transaksi barang haram tersebut. Mendengar semua fakta-fakta itu, Lydia pun menanyakan hubungan kasus pencurian berlian Monarch dengan kasus Joe Walker ke Dante, yang mana polisi itu tidak menggubris pertanyaan Lydia dan fokus menangkap Nick dengan menurunkan pasukan taktis. Whoever was in it with every reason to set Cassidy up. Got $1 million of cocaine out of evidence. Cassidy gave him a name, Joe Walker. Lutz, get your people in a position now. Di lain tempat, setelah membakar berkas-berkas kepolisian terkait dirinya sendiri, Nick dan Joe Walker, Mike pun buru-buru pergi ke TKP menemui Dante. Dan tak lama kemudian rekan mereka memberikan berkas-berkas Nick dari penjaranya, yang salah satunya adalah gambar desain bom. Melihat berkas tersebut, Mike pun OTW ke kamar 2105 dan menunjukkan berkas itu kepada Lydia dan Jack, yang mungkin saja bom itu dipasang di suatu tempat. Padahal rancangan bom tersebut hanya dipakai Joey dan Angie untuk membobol atap toko perhiasan, ya kan? Mike juga ingin berbicara dengan Nick, tapi Lydia langsung melarangnya karena mungkin saja Mike adalah oknum polisi yang terlibat dengan kasus ini. You ever moonlight for Englander? Did a Joe Walker? So what? So he did. You see that? There's no rich to be any of us. You're not getting near him. That's my friend out. And this is my scene. Tak lama kemudian Pak Pai Joshi, petugas hotel, datang ke ruangan dan memberikan makanan kepada Nick karena dia pasti sudah kelaparan. Sementara itu Angie sudah berada di ruangan brankas dan sedang berusaha menonaktifkan sensor sambil diarahkan oleh Nick dari headsetnya. Lalu yang terjadi. First, cut the red wire. Red wire? They're all red wire. Just need you to buy me some time. Trust me. Hey, Mercer, he had bomb schematics in his cell. Don't talk to me, Ray. Dengan alasan negosiasi antara Lydia dan Nick sudah berlangsung terlalu lama, Dante pun langsung menurunkan pasukan taktis untuk segera menangkap Nick. Dan area TKP harus disterilkan dari polisi termasuk Jack dan Lydia. Tapi yang terjadi lur, It's my scene! Pull her out of there. This is
mean you believe I'm innocent? Possibility. Tell me there's no bomb. Menurut prosedur, pasukan tidak bisa diturunkan ketika masih ada polisi dan negosiator. Maka dari itu, untuk mencegah mereka datang, Lydia pun nekat keluar jendela dan mendekati Nick, lalu mempertanyakan apakah ada bom yang dia pasang di sekitar sana. Di waktu yang sama, Joey dan Angie sedang berusaha membuka berangkas dan mencari berlian monark di dalamnya. Namun ternyata One thing. Sorry, bro. It's not here. It's not in the vault. Lu, ternyata berlian monark tidak ada di dalam berangkas dong. Krik. Sedangkan Lydia yang berada di samping Nick pun akhirnya diberitahu misi Joey dan Angie yang sedang mencuri berlian monark di toko perhiasan David seberang Hotel Roosevelt untuk membuktikan jika berlian tersebut memang masih dimiliki oleh David. Karena di berangkas utama berlian tidak ditemukan, langkah Joey selanjutnya adalah sengaja mengaktifkan alarm pencurian untuk memancing David ke sana agar dia mengambil berliannya yang bisa jadi disimpan di berangkas lain. Dan yang terjadi, Guys, give us a second. nah kan, ternyata David masih menyimpan berlian monark dan langsung memasukkan ke saku jasnya. Sedangkan di kamar 2105, Lydia sedang mengangkat telepon dari Internal Affairs yang akan menyebutkan 3 nama polisi di kasus Joe Walker yang dianggap korup. Tapi kesempatan itu dipakai oleh Mike memaksa masuk ke dalam kamar untuk berbicara dengan Nick. You should see this. Give me 5 minutes. Let me help you. I always wondered if you were involved in this. Meski sohibnya dan sudah berpartner selama 5 tahun di kepolisian, Nick masih mencurigai Mike sebagai oknum polisi yang kong kali kong dengan David. Lalu tak lama kemudian Dante pun akhirnya menurunkan pasukan taktisnya untuk segera menangkap Nick. Dan sesuai rencana cadangan, setelah menyalakan alarm, Joey dan Angie menunggu David masuk ke ruangannya dan langsung merampas berlian monark dari saku David, lalu memborgolnya di sana. Setelah itu Joey pun buru-buru OTW check-in di Hotel Roosevelt bersama Angie, dan dia menitipkan tas berisi berlian ke Pai Jolur yang ternyata sudah bekerja sama di serangkaian rencana Nick dari awal. This is a nice gun. I like it. Looks expensive. There it is. Hey, the cuffs. Good seeing you, Dave. Nina! You're all set, Mr. Thank you. Karena terborgol, David pun tidak bisa mengejar mereka, tapi dia langsung menyuruh Dante yang ternyata juga salah satu oknum kepolisian agar cepat menangkap Joey dan Angie yang mencuri berlian dan kabur ke Hotel Roosevelt. Mendengar itu, Dante pun menyuruh para bawahannya yang tidak tahu apa-apa untuk menembak mati Nick dengan alasan dia membawa pemicu bom. Sedangkan Dante sendiri langsung mengejar Joey dan Angie yang sayangnya tertangkap dan memaksa mereka agar memberitahu di mana berlian monarknya. Boy Cassidy. It always ends blood, snot, and tears. Now where's the rock? Di lain sisi, Lydia kembali mendapat kabar dari Internal Affairs yang menyebutkan 3 polisi korup terkait dengan kasus cocaine. Mereka adalah Joe Walker, Dante, dan juga Mike, sohibnya Nick dong lur. Lydia pun gercep mengejar pasukan taktis yang terus memburu Nick, sedangkan Nick sendiri bertemu Paijo di dapur yang memberinya jaket dengan berlian di kantongnya dan lanjut kabur sampai ke atap gedung. Lalu yang terjadi, Internally, we have strong search 2 other cops, Michael Dante. All off tactical! Your orders are wrong! Everybody's pulling for you, kid. Take this. Move up. Stay there. Stay down! Stay there. It's under control!
It's under control. Tak lama kemudian Dante pun sampai di rooftop dan dengan manipulatifnya pasukannya diminta menangkap Lydia karena dianggap membantu tersangka. Sedangkan yang lainnya diperintah ke lantai 22 untuk memeriksa bom yang katanya ada di sana. Padahal itu cuma akal-akalan Dante supaya bisa membunuh Nick, ya kan lur? Setelah kondisi aman, David pun datang ke sana sambil menyeret-nyeret Joey dan mengancam akan melemparnya dari atas gedung jika Nick tidak menyerahkan berliannya. Karena benar-benar terpojok dengan sangat-sangat terpaksa, Nick pun akhirnya mengembalikan berlian Monarch ke David. Tell me where the brother goes flying. Setelah itu David pun pergi begitu saja dengan bahagia dan mengatakan jika Nick lagi-lagi kalah untuk yang kedua kalinya. Sementara Dante memaksa Nick untuk segera bundir lompat dari sana atau Joey yang akan didorong. Namun tiba-tiba meskipun ikut bekerja dengan David untuk memalsukan pencurian berlian, namun Mike sebenarnya tidak tahu jika Nick telah dijebak. Dan karena rasa bersalah itulah dia menembak Dante. Sayangnya polisi korup itu masih sehat walafiat karena rompi Kevlarnya dan akan menembak Nick. Namun yang terjadi, I'm sorry, Nick. I didn't know they were gonna set you up. untungnya Lydia berhasil kabur dari polisi yang menangkapnya. Dia naik kembali ke atap dan menembak leher Dante hingga tewas mampus. Di saat yang sama David telah sampai bawah dan akan segera pergi dengan berlagak arogan ke arah Nick atas kemenangannya. Setelah menjalankan semua rencananya dari memancing publik dengan aksi bundirnya, sampai Joey dan Angie yang membobol toko perhiasan demi mengambil berlian. Nick akan benar-benar memperjuangkan jika dirinya tidak bersalah untuk membersihkan namanya. Dengan nekatnya Nick akan mengejar David dengan lompat dari atap Hotel Roosevelt tepat ke bantalan penangkap di bawah yang sudah disiapkan polisi dari awal. Dan yang terjadi, alhamdulillahnya Nick terjun dengan selamat. Masa pun mulai mengerubunginya, namun Nick langsung mengejar David. Polisi di sekeliling mereka pun tidak tinggal diam dan akan menangkap Nick sampai akhirnya. Shot in the head or back to prison. Dengan ditunjukkannya berlian Monarch yang masih dalam keadaan utuh di saku David, segala tuduhan atas pencurian dan penjualan perhiasan super mahal itu pun dibebaskan dari Nick. Sedangkan David tentunya akan menjalani proses hukum akibat kasus ini. Setelah mengurus berkas-berkas dari penjara, Nick akhirnya terbebas dan OTW minum-minum ke sebuah bar bersama Lydia dan bertemu dengan Paijo yang ternyata dia adalah ayahnya Nick lur. Kaburnya Nick dari penjara sampai aksinya di Hotel Roosevelt semua telah dibantu oleh ayahnya ini yang telah memalsukan kematiannya. Termasuk si Joey yang mukul Nick itu cuma akting belaka lur, biar Nick bisa kabur ya kan. Sementara itu setelah semua yang telah dilakukan Angie terhadap suksesnya misi pencurian berlian, Joey pun akhirnya melamar Angie untuk menjadi istrinya. You okay? Get out of here. Confirmed that the man on the ledge, you've been released from custody. Lydia, my dad. Your dad. Frank Kessler. Will you marry me? Oh, yes. Abuyar, sebuah kisah pembuktian dan pembalasan dendam yang sempoa. Assalamualaikum lur.